Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan itu bersama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dan mesti melanjutkan kajian karya Islam kita masuk pada pembahasan khalifah ke-4 yang dibayar pasca wafatnya syahidnya Sayyidina Utsman bin Affan, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu para sahabat kemudian membayar Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikatakan dipandang bahwasanya posisi yang paling pas dan paling layak untuk menenangkan atau menjaga posisi tersebut adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pertama atas kedekatan beliau dengan Rasulullah, yang kedua adalah pada pemilihan terakhir pada dasarnya calon yang direkomendasikan adalah Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian terpilihlah Sayyidina Utsman bin Affan. Dengan kata Islam, para sahabat berkesimpulan bahwasanya yang layak untuk menggantikan Utsman bin Affan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditambah lagi memang Sayyidina Ali juga memiliki peran yang cukup besar, baik itu di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan di masa Sayyidina Utsman bin Affan, memberikan masukan-masukan yang positif dan membangun sehingga dianggap layak untuk menjabat sebagai seorang khalifah. Sebelum kita membahas permasalahan yang berkaitan dengan kekhalifahan atau jabatan beliau sebagai khalifah, kemudian pergolakan yang terjadi di masa beliau, tentunya kita ingin mengenal siapa sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, yang kemudian di masa pemerintahannya banyak sekali ketidakstabilan dan penyebab daripada ketidakstabilan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, nama Ali bin Abi Thalib pada awalnya ketika beliau lahir, ibunda Sayyidina Ali itu memberi nama dengan nama Haidar, yang artinya singa hutan yang menyeramkan. Dan Ali ini disifatkan oleh ibundanya sebagai seorang yang seperti singa, berwibawa, pemberani, dan lain sebagainya. Ini adalah nama pertama yang diberikan oleh ibundanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan bin Hashim. Namun pada saat Sayyidina Abu Thalib, ayahanda daripada Sayyidina Ali, kembali dan menemui anaknya Sayyidina Ali, beliau merasa bahwasanya nama tersebut tidak cocok dan tidak berkenan, sehingga kemudian dia mengganti nama Haidar itu dengan nama Ali. Maka nama kedua lah yang kemudian melekat di ingatan kita dengan panggilan Ali bin Abi Thalib. Nah, di masa kecil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tahu bahwasanya ayahanda beliau Abu Thalib adalah sosok yang dianggap sebagai pemimpin kota Mekah, mewarisi dari ayahanda beliau Abdul Muttalib dan estafet daripada Sayyidina Hashim kakek beliau. Namun sebagai seorang pemimpin, sebenarnya posisi Abu Thalib bukanlah pemimpin yang berkelimangan harta. Beliau pemimpin yang banyak menanggung beban. Dikarenakan posisi pemimpin di kota Mekah pada masa itu bukanlah seperti masa sekarang yang diragami dengan gubernur, punya istana dan lain sebagainya. Tapi pemimpin kota Mekah pada masa itu adalah benar
untuk mereka yang datang ke kota Mekah. Artinya mereka yang datang itu disambut, disediakan tempat, ditanggung makan, ditanggung minum. Begitu juga di sisi yang lain, ia juga harus memperhatikan masyarakat Quraisy, penduduk Mekah, siapa-siapa di antara mereka yang kekurangan dan lain sebagainya. Hal itu yang membuat kemudian secara perekonomian Abu Thalib ini lebih lemah dibandingkan saudara-saudaranya yang lain seperti Abu Lahab, Hamzah dan lain sebagainya. Ditambah lagi, Abu Thalib ini memiliki anak yang cukup banyak, sehingga hal tersebut mendorong Rasulullah SAW untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh Abu Thalib. Karena pada saat itu, pada masa kecilnya dia merasakan bagaimana perhatian dan asuhan daripada paman beliau yang meskipun posisinya tidak memiliki harta yang banyak, namun tidak kurang perhatian dan kasih sayang Abu Thalib terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika beliau sudah memiliki cukup harta, setelah beliau berniaga lalu menikah dengan Sayyidah Khadijah, maka kemudian Rasulullah mengajak Abbas. Abbas ini paman, tapi secara usia hampir seusiaan. Karena Abdul Muthalib itu punya anak cukup banyak, ya, sehingga kemudian jarak antara keponakan dan paman itu terkadang terlalu dekat. Kita contohkan seperti Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini ternyata ibu sepersusuan, karena Hamzah ini juga disusui oleh Aminah. Nah, pada saat itu Rasulullah berpikir cara untuk mengurangi beban daripada Abu Thalib dengan cara mengambil sebagian tanggung jawab daripada Abu Thalib dan menjadikan tanggung jawab tersebut menjadi tanggung jawab mereka. Rasulullah mengatakan kepada Abbas, wahai Abbas, kita tahu bahwasanya Abu Thalib itu keluarganya banyak. Bagaimana kalau seandainya kita mengambil beberapa orang tanggungan beliau dan kita gantikan posisinya sebagai penanggung jawab, ya, sebagai penanggung jawab makan minumnya, begitu juga penanggung jawab tempat tinggalnya. Maka kemudian Abbas sepakat dan lalu menemui Abu Thalib dan mengatakan bahwasanya dia dan Rasulullah ingin mengadopsi, istilahnya sekarang, salah seorang daripada anak Abu Thalib sehingga beban Abu Thalib itu tidak terlalu berat. Maka Abu Thalib mengatakan, selama kalian tinggalkan Aqil, maka ia mempersilakan untuk mengadopsi yang lainnya. Intinya Aqil sebagai anak beliau yang sangat beliau sayangi itu tidak bisa jauh dari pandangan mata daripada Abu Thalib. Maka Rasulullah kemudian mengambil atau mengadopsi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hidup, makan dan tinggal di rumah Rasulullah, sementara Sayyidina Abbas mengadopsi Ja'far dan mereka ini kemudian tinggal bersama dengan keluarga yang mengadopsinya. Dan inilah kemudian cikal bakal mengapa Rasulullah itu memiliki kedekatan yang amat sangat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disampaikan bahwasanya memiliki keloyalan yang sangat tinggi kepada Rasulullah. Loyalitasnya tidak diragukan. Bahkan beliau ini memang mengidolakan Rasulullah SAW, sehingga beliau ini sering sekali memperhatikan tindak tanduk, tingkah laku, akhlak Rasulullah SAW. Begitu juga tingkah laku dan akhlak daripada istri Rasulullah, Khadijah, dan beliau juga memposisikan diri beliau sebagai kakak atau abangnya daripada Sayyidah Fatimah, karena jarak usia mereka tidak terlalu jauh. Maka tak heran kemudian ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendapatkan wahyu, pada saat itu Ali bin Abi Thalib yang tinggal satu rumah dengan Rasulullah ini melihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Yang dirasakan pada saat itu adalah Rasulullah melakukan ibadah-ibadah ritual karena belum ada perintah untuk melaksanakan sholat pada waktu. Rasulullah melakukan sholat Asya wa ibkara, yaitu di waktu sore dan di waktu pagi. Ini adalah salah satu ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan masih dipraktekkan oleh penduduk kota Makkah yang hanif atau yang lurus, yaitu melakukan ibadah di pagi dan sore. Dan inilah yang diperhatikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat beliau melihat Sayyidina Rasulullah SAW dan Khadijah melakukan ibadah tersebut, melakukan ritual tersebut. Dan Ali yang saat itu usianya masih sangat muda bertanya kepada Rasulullah, apa yang kalian lakukan? Maka Rasulullah mengatakan dan tegas mengatakan kepada Rasulullah, wahai Ali, inilah agama Allah dan untuk itu dia mengutus utusannya. Aku mengajak engkau untuk masuk ke dalam Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan hendaklah engkau mengingkari peribadatan kepada patung, Latah, dan Izzah. Jadi Rasulullah berdakwah, berbicara dengan anak yang masih kecil, tapi cara menyampaikannya serius. Ini berbeda dengan kita, Pak. Kadang-kadang kalau seandainya ada anak kecil yang tanya, kita katakan aku masih kecil nanti, kalau udah besar sedikit baru nanti jelaskan. Rasulullah menyampaikan dakwahnya bahkan kepada Sayyidina Ali yang usianya mungkin kalau untuk ukuran sekarang masih SD. Disampaikan seperti itu, dan Sayyidina Ali sendiri sebagai orang yang cerdas memahami bahwasanya ada konsekuensi yang cukup berat ketika dia mengikuti ajakan daripada Rasulullah ini. Maka pada saat itu Ali berpikir dan mengatakan, aku harus bertanya dulu ke ayahku, yaitu Abu Thalib, karena masalah ini masalah yang cukup berat, tidak mengikuti kepercayaan penduduk yang ada di sana dan mengikuti ajaran yang tentunya sangat asing bagi masyarakat sana. Sebagai orang yang memiliki ayah, apalagi ayahnya adalah seorang yang dihormati, maka Sayyidina Ali berpikir bahwasanya sudah sepatutnya dia bermusyawarah dulu dengan ayah beliau. Namun Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau berpikir dulu, tapi jangan sampaikan dulu masalah ini kepada Abu Thalib, karena Rasulullah tidak menginginkan hal tersebut tersebar lebih dulu sebelum ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkannya. Maka keesokan harinya Ali bin Abi Thalib yang berpikir bahwasanya hal ini merupakan suatu hal yang baik dengan membanding-bandingkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, akhirnya memutuskan untuk mengikuti baginda Nabi. Maka mulai di hari itu juga ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti setiap ritual yang diajarkan oleh baginda Nabi. Terkadang mereka berangkat ke sekitar Ka'bah di waktu pagi atau di waktu sore hari, sembunyi-sembunyi melakukan ritual tersebut berdua dengan Rasulullah SAW. Maka saat itu tentunya lama-kelamaan hal ini menjadi buah bibir sampai kemudian Sayyidina Abu Thalib itu sendiri mendapatkan keduanya sedang melakukan ritual ibadah tersebut. Lalu Abu Thalib bertanya, apa yang kalian lakukan? Maka Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwasanya Allah mengajarkan bahwasanya memerintahkan untuk melakukan ritual tersebut. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib sendiri menegaskan bahwasanya dia akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan dia percaya 100% apa yang diajarkan oleh baginda Nabi tersebut adalah suatu kebenaran. Maka mendengar jawaban dari Rasulullah dan mendengar jawaban daripada Ali sendiri, maka saat itu Abu Thalib mengatakan,
baiklah kalau begitu silahkan kalian melakukan apa yang kalian yakini. Abu Thalib sendiri tidak keberatan dan tidak akan menghalang-halangi, bahkan akan mencegah jika ada orang-orang yang berupaya untuk mengganggu keyakinan mereka. Namun Abu Thalib menegaskan bahwasanya sebagai pemimpin kota Mekah, ia tidak bisa untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sana kemudian menjadi jelas keimanan daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dan tidak lagi menyembunyikannya dari orang tuanya, karena dari pihak Abu Thalib sendiri tidak memiliki keraguan akan hal tersebut. Kemudian setelah usianya cukup dewasa, pada saat itu Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasanya ia memiliki ketertarikan dengan Sayyidah Fatimah, namun pada saat itu ia merasa tidak layak, tidak pantas, karena mengukur bahwasanya ia adalah seseorang yang hidup menumpang di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hal tersebut berkebalikan dengan apa yang ia lihat, karena banyak sekali pasca dilamarnya Ruqayyah dan Ummu Kulthum, banyak sekali orang-orang yang mendatangi Rasulullah dan ingin melamar Sayyidah Fatimah, dan ini menimbulkan kegelisahan pada diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena pada dasarnya ia menyukai Sayyidah Fatimah. Namun hal tersebut kemudian membuat ia merasa kebingungan, sampai kemudian salah seorang pembantu daripada Sayyidina Ali bercerita dan menggambarkan kepada Sayyidina Ali bahwasanya banyak laki-laki terhormat, orang-orang yang memiliki kedudukan, telah mendatangi Rasulullah untuk meminang Fatimah. Maka pembantu tersebut mengatakan, apa yang menghalangi kamu untuk meminang Fatimah? Jadi di pandangan pembantunya ini, loh, ini yang layak malah kau yang paling dekat dengan Rasulullah, kau yang paling paham dengan Fatimah, mengapa malah kau biarkan orang lain datang untuk meminang? Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini merasa beliau adalah orang miskin yang tidak memiliki kepantasan untuk melamar Sayyidah Fatimah. Ia mengatakan bahwasanya, apakah aku memiliki sesuatu untuk menikahinya? Maka saat itu pembantunya, pelayannya mengatakan, jika engkau datang kepada Rasulullah, yakin engkau pasti akan diterima, karena beberapa banyak yang datang kepada Rasulullah, tidak satu pun yang menggerakkan hati Rasulullah untuk mengiyakan lamaran tersebut. Maka atas dorongan daripada pelayan tersebut, ia berusaha dan menguatkan langkahnya untuk mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu ia datang, duduk selayaknya orang yang mau melamar, gelisah, dan Rasulullah melihat, lalu bertanya, wahai Ali, mengapa kondisimu tidak seperti biasanya? Maka ia diam. Lagi-lagi Rasulullah bertanya, apakah kau punya keperluan wahai Ali? Maka akhirnya setelah menguatkan dirinya, Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah, aku ingin meminang Fatimah. Maka Rasulullah tersenyum lalu berkata, wahai Ali, apakah engkau punya sesuatu sebagai maharnya? Maka Ali ucap, karena merasa gak punya apa-apa. Wah, ini udah nanya mahar ini, dari mana? Maka ia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk dijadikan mahar. Maka Rasulullah kemudian tertawa dan berkata, wahai Ali,
bukankah dulu aku pernah menghadiahkan kepada engkau sebuah baju perang? Ali mengatakan, iya ya Rasulullah, cuma itu kan baju yang sudah kusam, yang mungkin tidak ada harganya. Bagaimana mungkin saya melamar dengan menggunakan yang seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, mana bajunya? Maka dia keluarkan, ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Ali, jadikan baju ini sebagai mahar. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil baju tersebut dan menikahkan Ali bin Abi Thalib dengan anak beliau Fatimah bintu Rasulullah SAW dengan mahar baju perang yang bahkan baju itu sendiri pemberian Rasulullah, dijadikan mahar untuk melamar anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apakah baju tersebut langsung dijadikan mahar? Ternyata tidak. Sayyidina Ali kemudian mengambil baju tersebut lalu berangkat ke pasar. Di pasar ketemu dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ditanya, Abu Hasan, apa yang engkau lakukan dengan baju ini? Maka kata Sayyidina Ali, wahai Utsman, aku hendak menjual baju ini untuk kemudian uangnya dijadikan mahar untuk melamar anak Rasulullah Sayyidah Fatimah. Maka kemudian Sayyidina Utsman tersenyum lalu menghargai baju perang itu dengan nominal harga yang tertinggi, yaitu dibeli dengan harga 400 dirham. Dan sebenarnya harga baju perang itu paling hanya 50 atau 100 dirham, sedikit sekali, memang sudah rusak dan sudah laku. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan paham bahwasanya ini sebenarnya untuk dijadikan mahar dan tidak mungkin melamar anak Rasulullah, orang yang mulia, dengan mahar yang serendah-rendahnya. Maka diberikanlah dengan harga 400 dirham. Setelah terima barang tersebut, maka Sayyidina Utsman bin Affan berkata, wahai Ali, ini harganya menjadi milikmu dan baju ini menjadi milikku. Setelah itu selesai akadnya, maka Utsman mengatakan, dan aku menghadiahkan baju ini untukmu. Jadi Utsman itu luar biasa, sangat mengerti sekali tentang keadaan kondisi daripada para sahabat, sehingga kemudian dari baju tersebut beliau mendapatkan mahar untuk melamar anak Rasulullah, dan baju itu pun kemudian dijadikan hadiah oleh Utsman bin Affan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Maka kemudian kembali Sayyidina Ali bin Abi Thalib membawa uang dan baju tersebut, lalu kemudian menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah tertawa mendengar cerita Sayyidina Ali tersebut, lalu kemudian mendoakan kebaikan bagi Sayyidina Utsman bin Affan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari sini saja kita sudah melihat bagaimana kedekatan daripada sahabat Utsman dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga kemudian ketika ada sekelompok orang yang Allah mentahkan mata hatinya, Allah tutup kebenaran dari dirinya, yang mengatakan dan memfitnah bahwasanya Utsman itu bermasalah dengan Sayyidina Ali, maka kisah nyata ini kita sampaikan bagaimana mungkin seseorang yang memiliki hubungan sedekat Utsman dan Ali difitnah dengan mengatakan mereka bermusuhan. Ini suatu hal yang tentunya sangat-sangat tidak masuk akal. Maka kemudian setelah itu Rasulullah SAW memanggil Ummu Aiman dan mengatakan, wahai Ummu Aiman, panggillah Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian
Ummu Aiman ini nanya, ya Rasulullah, itu Ali kan saudara, ya masih sepupu. Apakah engkau akan menikahkan dia dengan Fatimah? Kata Rasulullah, ya, aku akan menikahkan dia dengan Fatimah. Maka kemudian Rasulullah memanggil Fatimah, lalu beliau mengambil sepercik air, lalu kemudian memercikkan air kepada Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Fatimah. Lalu kemudian pada saat itu Sayyidah Fatimah datang dengan malu-malu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, tenanglah wahai anakku, aku menikahkan engkau dengan keluargaku yang paling aku cintai, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada saat itu kemudian diangkatkanlah Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah. Maka pernikahan yang sederhana inilah kemudian yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan keberkahan tersebut dengan dijadikan garis keturunan Rasulullah berasal dari garis keturunan Sayyidah Fatimah. Namun pada saat pesan pernikahan, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan, ya Ali, inna Fatimah bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah ini adalah bagian dariku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka ia telah menyakitiku. Maka disinilah kemudian para ulama mengambil mengambil kesimpulan akan khususiyat daripada Sayyidah Fatimah. Salah satunya adalah Rasulullah telah memproklamirkan bahwasanya Fatimah itu adalah bagian daripada Rasulullah. Nah, kemudian pada saat Rasulullah telah menikahkan, saat itu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, aku akan menyumbangkan 1 ekor kambing. Kemudian beberapa orang dari sahabat Ansar lalu mengumpulkan 1 sok biji jagung, dan di malam itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian Rasulullah SAW menasihatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan melakukan sesuatu apapun sampai engkau bertemu denganku. Lalu kemudian Nabi berwudu dan menyiramkan sisa air wudu tersebut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mendoakan, ya Allah, berkahilah pernikahan keduanya, berkahilah keduanya, dan berkahilah keturunannya. Dan ini adalah doa yang kemudian dilazimkan dalam setiap pernikahan. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wa jama' bainahuma fi khair. Ini adalah doa yang didoakan oleh Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana kehidupan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana perjuangan dan kontribusi daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perjuangan Rasulullah di kota Makkah, dan bagaimana beliau menjadi bumper pada saat beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi tameng hidup dengan menempatkan dirinya di tempat tidur Rasulullah di malam hijrah. Juga bagaimana ia menjadi perisai pada saat Rasulullah akan dipukuli oleh penduduk kota Makkah. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang kami sampaikan. Allahumma fiqhil akamul tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.